Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabib Pahlevi dengan NIM 241101310008 dari kelas 2A Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS basis data. Yang pertama, soal pertama, kita lihat deskripsi kasusnya terlebih dahulu. Bayangkan Anda diminta membantu membuat sistem database sederhana untuk sebuah bisnis kecil yang menjual makanan secara online. Sistemnya harus menyimpan data pelanggan, data menu, data pesanan, dan data informasi pembayaran. 1. Buatlah IRD entity sederhana untuk sistem pemesanan makanan. Minimal harus memiliki 4 entitas seperti pelanggan, menu, pesanan, dan pembayaran. Lalu hubungkan antar entitas. Contohnya, pelanggan dapat memesan beberapa makanan. Satu pesanan bisa terdiri dari beberapa menu. Kemudian tunjukkan atribut-atribut pentingnya seperti nama, harga, jumlah, tanggal pembayaran, dan lain-lain. Kemudian tandai primary key dan forgiven key-nya. Saya akan menggunakan IED Live saja yang sudah bisa digunakan sebelumnya. Pertama, kita buat entitasnya terlebih dahulu. Setelah sudah membuat entity-nya, kemudian kita membuat atribut dari masing-masing entity-nya. Pertama, kita buat dari atributnya pelanggan. Tulis ID pelanggan. Kita duplikat. Kemudian nama pelanggan. Kita duplikat lagi. Alamat. Kita duplikat lagi. Telepon. Kita susun dulu biar rapi. Oh ya, jangan lupa di perintah kita harus menandai antara primary key dan forgiven key-nya. ID pelanggan sebagai primary key kita tandai, kita berikan underline-nya. Terus kita biar kelihatan, kita tulis ini PK primary key. Wah, nggak kelihatan sepertinya. Gini aja deh, PK berarti yang ada garis bawahnya ini. Kemudian kita hubungkan entity-nya ke atributnya kepada entity dengan atribut lah. Kemudian kita buat atribut dari pesanan.
Kita buat primary key-nya dulu, ID pesanan. Karena ini primary key, kita beri tanda underline biar mudah. Kita buat atribut lagi. Tanggal pesanan. Kita duplikat biar lebih cepat. Terus jumlah. Kita duplikat. Terus total apa ya, ID pelanggan sebagai forgiving key-nya. Ya. Kabinetnya bisa dibuat ya. Kita rapikan, kemudian kita hubungkan kemudian kita buat atribut dari menu. Ada ID menu, karena forgiving key kita beri tanda underline, kemudian kita tambahkan kita buat atribut lainnya. Nama menu, kita duplikat. Harga, kita duplikat. Apa lagi? Mungkin menu jenis kali ya.
jenis jenis, coba jenis nggak apa-apa kali, jenis menunya, jenis menu. Kemudian kita hubungkan terakhir kita buat atribut dari pembayaran. ID pembayaran ini sebagai primary key, itu tanda underline, kita berikan underline. Tidak ya, kayaknya nggak muat sih. Ya pokoknya primary key di sini menggunakan underline. Kemudian kita buat lagi atribut. Kita buat forgiven kayaknya dulu, ID pesanan. Forgiven gay. Kita buat lagi atributnya. Pembayaran ya, tanggal pembayaran. Kita duplikat. Coba metode pembayaran. Kita duplikat lagi. Total harga. Mungkin udah total harga, metode pembayaran, tanggal pembayaran. Kemudian kita hubungkan. Nah, setelah sudah buat entity dan atributnya, kita buat hubungan antar entitinya. Apakah one to many, one to one, to many to many. Sebelum itu kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah saya rapikan. Kemudian kita tentukan hubungan antar entitinya. Pelanggan dengan pesanan. Satu pelanggan bisa memesan berapa. Satu pelanggan bisa memesan lebih dari satu pesanannya. Satu pelanggan bisa memesan beberapa makanan, berarti ya one to many. One to many.
Kemudian pesanan ke menu. Satu pesanan seperti kita seperti tadi nih. Satu pesanan terdiri dari beberapa menu, jadi one to many. Kemudian pembayaran, satu pembayaran bisa terdiri dari beberapa pesanan. Oke, kita bayar sesuatu, beli barang, beli makanan, beberapa makanan pasti dibayar dengan satu pembayaran. Jadi one to many. Nah, jika sudah, di sini ketentuannya laporan Word. Kalau sudah jadi IRD-nya seperti ini, kita download untuk dimasukkan ke Word nanti. Nah, kalau sudah kita download, kita masuk ke Word untuk memasukkan IRD-nya ini ke Word. Udah masuk ke Word, kita sudah buat soal tadi. Kita taruh entity diagramnya yang sudah kita download tadi ya. Kita taruh tengah seperti ini. Nice. Nah, selanjutnya kita soal nomor 2, lakukan normalisasi. Lakukan normalisasi dari IRD ini. Oke, jadi saya sudah buat bentuk mentahnya dari IRD ini. Kemudian kita bentuk 2NF. 1 NF-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pisahkan ke bentuk suatu NF data menjadi bentuk tabel dengan kolom-kolom yang tidak bernilai ganda. Saya sudah buat tadi ya bentuk satu NF-nya. Nah, selanjutnya buat bentuk 2NF dan 3NF. Bentuk 2NF itu berarti kita pisahkan dari bentuk 1NF agar tidak ketergantungan partial, ketergantungan sebagian. Yang menu kan bergantung pada pelanggan, di 1NF kita pisahkan. Nah, seperti ini agar tidak ketergantungan partial. Kemudian kita buat lagi beberapa tabel. Nah, selanjutnya kita pisahkan nih total harga, total pesanan, total pembayaran, total harga, tanggal pembayaran, tanggal pesanan, dan metode pembayarannya.
Nah, sudah kita buat tabel ketiga, tabel pesanan. Ini ada bentuk dari 2NF. Kita buat 3 tabel agar tidak adanya ketergantungan sebagian. Kemudian kita buat bentuk ini bentuk ketiga NF. Tabel bentuk 3NF ini kita lihat dari tabel 2NF apakah masih ada ketergantungan antara ketergantungan transitif antara primary key. Selanjutnya kita buat bentuk 3NF. Kita lihat apakah ada ketergantungan. Ketergantungan transitif sepertinya tanggal pembayaran, tanggal pesanan, total harga pembayaran, ketergantungan transitif pada pelanggan primary key-nya. Jadi kita pisahkan di 3NF nanti. Nah, sudah kita buat bentuk 3NF-nya, dan sepertinya ada kesalahan pada bentuk 2NF sebelumnya. Seharusnya jumlah ini sepertinya tidak dimasukkan pada tabel menu, melainkan dimasukkan pada tabel pesanan. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan zoom
kita rapihkan. Nah, jika sudah kita buat bentuk 3NF-nya, kemudian kita buat tabel akhir dengan nama tabel atribut PK-nya. Tabel akhir. Tabel 3NF ini sepertinya sudah tabel akhir, tapi kita buat ini tabel akhir dengan, atau kita tambahkan PK dan FK-nya di tabel 3NF ini. Buat tabel akhir dengan nama tabel atribut PK dan FK. Tabel tadi 3NF ini sudah termasuk, kita sudah buat ke tabel akhir karena memang 3NF ini sudah termasuk dalam bentuk tabel normalisasi akhir. Oke, karena tabel akhirnya sudah terbentuk, yaitu tabel 3NF, mungkin itu presentasi dari saya mengenai UTS ini. Dari soal pertama tentang membuat IRD tadi, hingga melakukan normalisasi dari tabel awal UNF ini dari IRD yang sebelumnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.